Hey yo, selamat malam semua. Are you ready for berita-berita baru dari Arsenal dari gue, Arya The Gunners, Randy? Ya, berita pertama yang bisa gue sampaikan adalah finally Arsenal sudah Aubameyang sudah menandatangani kontrak 3 tahun bersama Arsenal dengan kenaikan gaji menjadi 250.000 per pekan. Ya, uh, Aubameyang memang pemain yang cukup cukup vital bagi Arsenal sejak dia memang bergabung dari Borussia Dortmund di Januari 2018. Dia adalah pemain yang cukup bagus, vital. Dia sudah menciptakan 72 gol dan juga 15 assist dalam 111 penampilannya di semua kompetisi. Di periode yang sama juga dia sudah berhasil mendapatkan Golden Boots bersama-sama dengan dua pemain Afrika lainnya, yaitu Mo Salah dan Sadio Mane. Juga di tahun itu juga dia juga membawa Arsenal masuk ke final European League di final bersama melawan Chelsea di Baku gitu. Jadi dia adalah pemain yang sangat vital, dia cepat. Juga di tahun musim lalu juga Auba juga menjadi pencetak gol tercepat Arsenal saat Arsenal menang 4-0 menghadapi Norwich City. Saya pikir dari zaman Emery mengklaim bahwa Auba adalah satu pemain yang memang yang vital ya. Jadi memang dia akan membangun tim untuk mensupport dia. Saya dengar waktu Emery masuk pun Emery juga men-statement sama seperti yang dilakukan oleh Arteta. Dia akan membangun tim di sekitar Auba, membantu mensupport Auba. Ya, jadi pemain 31 tahun ini memang cukup membuat kita sebagai fans Arsenal nih khawatir ya, karena selain vital juga kontraknya akan habis di Juni tahun depan 2021 ya. Jadi kita memang cukup takut ya andalan kita, pemain kita Arsenal ini pergi secara cuma-cuma ke klub lain. Tapi untunglah akhirnya kemarin dia sudah tanda tangan kontrak, dia sudah enjoy ya, dia mengatakan kepada media, I belong here, dia bilang. Dia mengindikasikan dia akan bertahan bersama Arsenal. Dia juga memuji dan juga berterima kasih kepada para fans, para supporter, para rekan-rekan satu timnya, juga keluarga yang selalu memiliki rasa yang memiliki, dia bilang begitu. Yang juga para teman fans, supporter juga dan juga family yang memberikan dia rasa nyaman untuk tetap bertahan lama di Arsenal. Ya, lalu ini juga saya baca di website, dia juga saat bicara dengan legenda Arsenal Ian Wright, dia mengatakan bahwa ya Arteta menyakitkan saya, bahwa ya dia mendapat meraih trofi dimanapun dia mau, tapi di Arsenal dia dapat membangun sebuah legacy, warisan yang baik. Itu dia yang membuat mungkin dia bertahan. Ya, pemain ini sudah cukup lama menjadi ada tarik ulur dalam negosiasi kontraknya. Ya mungkin Auba juga melihat ambisi dari klub juga selain itu juga Auba juga meminta kenaikan gaji ya. Dan ini yang menjadi tarik ulurnya antara Arsenal dan Aubameyang. Tapi finally kita sudah berhasil mempertahankan sang kapten untuk 3 tahun ke depan. Luar biasa, kita cukup ambisius juga. Kita melihat penampilan Auba dan teman-teman dan Arteta dan timnya mengarungi musim ini. Ya banyak, semoga trofi-trofi ataupun pencapaian yang terbaik bisa kita dapatkan. Lalu berita kedua adalah kiper kedua kita, kiper Emiliano Martinez akhirnya berhasil pindah ke klub yang baru, Aston Villa. Emi Martinez mendapat kontrak 4 tahun di Aston Villa. Nah, sebagai penggantinya ada 2 nama, yaitu David Raya dari Brentford dan juga Alex Runarsson. Ini dua nama kiper yang direkomendasi oleh
pelatih kiper kita yaitu Inaki Kanapavon. Dia merekomendasi David Raya karena dia pernah bermain bersama melatih David Raya di Brentford. Dia juga pernah bekerja sama dengan si Alex Runarsson ini. Ya, kemarin sudah pernah saya bahas juga sedikit tentang Alex Runarsson. Ya, Runarsson ini katanya sih cost untuk merekrut dia sekitar 1,5 sampai 2 juta pound sterling, jadi cukup lebih murah dibanding David Raya. Arsenal juga berniat untuk mengontrak dia selama 5 tahun. Ya, dia juga mendapat, ya Runarsson ini juga atas rekomendasi dari si Naki Pavon juga. Lalu berita berikutnya yang saya bisa share adalah Oscar katanya dia dirayu. Dia mantan pemain Chelsea. Dia bermain bersama dengan teman-teman Brazil yang lain, ya ada David Luiz juga Willian yang saat ini ada di Arsenal. Jadi David Luiz dan Willian ini membujuk si Oscar yang sekarang bermain di klub China, Shanghai Shenhua ya, untuk kembali lagi ke Eropa, yang katanya dia mau pindah lah, mau kembali mencicipi Liga Eropa. Tapi Oscar mengatakan bahwa dia lebih prefer untuk bermain kembali ke Chelsea bila dia balik ke Eropa. Ya itu katanya. Lalu Hosem Aouar. Willian juga nih katanya melihat match pertama Willian bersama Arsenal kemarin, salah satu legenda dari Arsenal, Paul Merson mengatakan bahwa Chelsea melakukan sebuah kesalahan besar dengan dia membiarkan Willian pergi, ya, karena dia merasa bahwa penampilan Willian di match pertama kemarin bersama Arsenal cukup baik. Dia memberikan 3 assist yang berujung gol yang menghadapi Fulham kemarin. Dia cabut ke Arsenal dengan cuma-cuma dari Chelsea. Chelsea nggak mendapat apapun dari Arsenal atas kepindahan dari Willian, karena kontrak dari Willian sendiri expired ya, dan dia pindah ke sesama derby Arsenal juga di London, yaitu Chelsea, yaitu Arsenal. Iya, dia Paul Merson merasa bahwa dia nggak habis pikir bahwa Chelsea bisa membiarkan pemain sehebat Willian itu, yang spesial itu, pergi begitu saja. Dan ya memang Chelsea bisa menggait pemain yang spesial yang lain yang jauh lebih mungkin baik, yang bagus selain Willian. Tapi mereka juga harus tahu juga bahwa pemain-pemain yang baru itu tidak bisa seperti Willian ya, bisa langsung dipakai. Jadi mungkin bisa bermain bagus, misalnya kayak Timo Werner, kayak Havertz juga main bagus di Liga Jerman, Hakim Ziyech dari Liga Belanda, Eredivisie Belanda, itu memang bagus di klub atau di kompetisi yang bukan di luar Inggris, jadi belum terbukti. Sedangkan Willian ini adalah pemain yang sudah terbukti, dia sudah sukses bersama Chelsea. Jadi ya kita sangat beruntung bagi Arsenal untuk bisa karena bisa merekrut Willian secara gratis, dan penampilan juga tidak buruk. Dia masih, walaupun sudah usia 33 ya, dia cukup bagus, kontribusinya bagus. Wow. Oke, berikutnya apa yang kita punya lagi? Hosem Aouar ya tadi. Hosem Aouar katanya ya memang Arteta ini cukup naksir dengan Hosem Aouar, kayak pemain Olympique Lyon ini, dan rencananya memang Arsenal memang ingin membangun tim di lapangan tengah itu untuk mensupport Aouar. Jadi Granit, Partey ataupun apapun yang jadi rekrutan dia akan disetting sebagaimana rupa. Dia akan berjalan sesuai dengan rencana dari Arteta dengan menjadikan Aouar sebagai aktor kuncinya. Ya.
Dia pemain masih muda, 22 tahun. Dan katanya Arsenal sudah melakukan pendekatan yang lebih dalam lagi kepada Aouar. Arsenal sudah melakukan sudah agree secara personal dengan Houssem Aouar dan juga klubnya Olympique Lyon. Tapi Arsenal masih menunggu transfer yang akan terjadi, yaitu Martinez sebenarnya udah, dan juga Lucas Torreira. Lucas Torreira kan memang sedang dalam proses dijual kembali ke Liga Italia, dan isunya memang ada dua klub, Fiorentina dan Torino. Dan terakhir memang yang saya tahu adalah Torino ini sangat lebih berambisi. Torino ini katanya dilatih oleh mantan pelatihnya Lucas Torreira waktu dia masih di Itali gitu. Bahkan si Torino sendiri sudah menjual salah satu pemainnya ke AS Roma. Seperti ada di minggu sebelum saya, di video saya yang sebelumnya, ada satu pemain Torino yang dilepas untuk memberikan space untuk Lucas Torreira. Nah, Arsenal masih menunggu dua proses transfer itu selesai. Sekarang kan sudah Emi Martinez sudah pindah, jadi kita masih menunggu satu transfer lagi, yaitu Lucas Torreira kembali ke Italia. Dengan itu mungkin Arsenal akan berani secara official memberikan membidding Houssem Aouar dari Lyon. Kabarnya 55 juta yang menjadi penawaran dari Lyon. Mereka akan maju dengan angka itu. Proses pembayarannya sendiri, Arsenal dan Lyon sudah sepakat dengan model installment katanya. Setelah mungkin Aouar, mungkin Arsenal akan baru bergerak ke target berikutnya, yaitu Thomas Partey, yang menjadi vital target kita di musim ini. Lalu Florent Balogun, kalau kita tahu dia adalah salah satu pemain muda kita, masih 19 tahun, pemain muda Arsenal, ditawar oleh klub Sheffield United, The Blades, menawar dia sebesar 3 juta pound sterling. So pasti ditolak sama Arsenal, karena Arsenal meminta 15 juta pound sterling untuk pemain 19 tahun ini. Oke, terus kita juga punya berita Ziyad Kolasinac, ya, bek kiri kita yang dibeli gratis waktu itu dari Schalke. Kontribusinya ya terakhir ini memang sudah sedikit banyak berkurang ya, karena mungkin Arsenal sudah merekrut Kieran Tierney dari Celtic. Ya, Tierney lebih banyak mengisi sisi sebelah kiri Arsenal. Untuk itu memang Kolasinac mulai terpinggirkan, dan dia masuk ke daftar jual Arsenal. Nah, kita lihat berapa klub sudah mulai tertarik dengan Ziyad Kolasinac. Kemarin ada AS Roma, kemarin juga West Ham juga sudah tertarik untuk mau menggait yang membutuhkan back kiri. Nah, sekarang ini malah lagi Schalke juga, kemarin kan klub lamanya dia juga tertarik untuk merekrut dia lagi, bahkan menjanjikan ban kapten katanya. Lalu sekarang ini ada lagi Leverkusen juga tertarik. Leverkusen mau melakukan pembicaraan dalam minggu ini dengan Ziyad Kolasinac dan Arsenal terkait perekrutan si Ziyad Kolasinac dengan amount 10 juta pound sterling dengan kontraknya, yang kontrak Kolasinac di Arsenal masih ada sekitaran 2 tahun ya, 2022 dia berakhir. Jadi ya kita tunggu aja apakah Kolasinac masih mungkin ada di Emirates atau tidak. Dan kalau Kolasinac pergi, perlu gak kita merekrut back kiri lagi, atau cukup dengan Kieran Tierney dan Bukayo Saka? Ya, gimana menurut teman-teman? Lalu ya tadi Lucas Torreira, Torino sangat aktif sekali, sangat dekat dengan perekrutan Lucas Torreira. Angka yang disetujui yang saya dengar itu adalah 25 juta euro untuk Lucas Torreira. Ya, semoga dengan Lucas Torreira dan Martinez keluar, rekrutan yang ditunggu-tunggu yaitu Houssem Aouar
bisa join bersama kita, ya kan, dan juga Thomas Partey menggantikan Torreira. Karena memang Partey juga cukup bagus sebagai box to box, mengatur tempo permainan, juga aware dan juga bagus dalam membangun serangan karena juga dia cukup kreatif. Ya, semoga dengan rekrutan yang bagus, Arsenal juga makin percaya dirinya mereka. Di match pertama mereka menang, lalu berita baik terus, yaitu Aubameyang, kapten mereka, komit dengan kita selama 3 tahun lagi. Semoga di musim ini mereka semakin oke. Minggu ini Arsenal akan ketemu West Ham. Kita sebagai kandang menjamu West Ham. Wasitnya ini Michael Oliver, dan wasit VAR-nya Chris Kavanagh, asisten VAR-nya Neil Davis. Nah, gimana teman-teman? Kita bisa menang apa enggak? Gue rasa sih untuk ketemu West Ham, kemarin West Ham juga kayaknya kalah juga ya kalau nggak salah. Jadi gue cukup optimis. Gue nggak tahu nih VAR-nya Chris Kavanagh, gue nggak kenal juga. Katanya sih kan di musim ini wasit-wasit VAR itu akan dipegang oleh langsung dari FIFA. Nah, gue nggak tahu nih, karena kan kemarin kita tahu sendiri Arsenal banyak dirugikan oleh keputusan yang datang dari VAR. Jadi, tapi gue tetap masih optimis. Willian masih bagus, Gabriel kemarin bagiannya bagus, Oba juga abis tanda tangan kontrak pasti juga on fire ya. Kita tunggu aja Sabtu ini 19 September dia akan main lagi di Emirates Stadium. Michael Oliver jadi wasitnya. Ya, semoga kemenangan kedua untuk Arsenal, di mana kita tahu sendiri ada big match, yaitu dua dari kompetitor mereka akan ketemu, yaitu Liverpool dan Chelsea di minggu ini. Ya, semoga Arsenal juga bisa mengambil keuntungan dari itu. Oke, thank you. Ciao. Selamat malam.